Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu untuk mempelajari ilmu agama yang semoga dengannya memudahkan jalan kita menuju surga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk hadir bersama di majelis ilmu yang mulia. Meskipun tempat berjauhan dan mungkin waktu ada perbedaan, tetapi dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya diberikan kemudahan sehingga bisa bersama mempelajari ilmu agama ini. Kalaulah dahulu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau harus menempuh perjalanan selama 1 bulan pergi ke Syam hanya untuk mendapatkan satu hadis dari Abdullah bin Unais. Kalaulah dahulu Imam Tabi'in Sa'id bin Musayyib harus menempuh perjalanan sehari semalam hanya untuk mencari satu hadis, sehingga beliau mengatakan, in kuntu la asiral ayyama wal layali fi talabil haditsil wahid. Aku menempuh perjalanan sehari semalam hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Maka betapa nikmatnya zaman sekarang ketika seorang muslimah diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari agama Islam dari tempat tinggalnya tanpa harus keluar, dan itu merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, karena tidak banyak hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan di Kitabut Taharah, maka sekarang kita akan masuk di pembahasan Kitabus Shalah. Dan pembahasan Kitabus Shalah adalah salah satu pembahasan kitab yang terpanjang di pembahasan fikih muslimah. Di awal Kitabus Shalah ini, kita akan membahas tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu salat. Silakan bagi yang punya buku dibuka di halaman 36. Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu-waktu untuk salat fardu yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat fardu itu telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan seorang muslimah yang menjaga salatnya di dalam waktunya, maka itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ilallahi?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah salat di dalam waktunya. Qala thumma ayyu? Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu? Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah salat di dalam waktunya. Dan itu lebih dulu penyebutannya daripada birrul walidain dan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya ketika seorang muslimah menjaga salatnya di dalam waktunya, maka itu adalah amalan yang besar pahalanya, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu-waktu salat fardu, yang pertama adalah waktu salat zuhur, dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Ketika seorang meletakkan tongkat, kemudian panjang tongkat itu sama dengan panjang bayangannya, maka saat itu berakhir waktu sholat zuhur. Diperbolehkan ketika udara sangat panas, sholat zuhurnya itu diakhirkan hingga cuaca atau kondisi agak dingin. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shtaddal harru fa'abridu bis-shalah." Apabila kondisinya sangat panas menyengat, maka tunggulah hingga waktu dingin. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sungguhnya panas yang menyengat itu adalah sebagian dari busan neraka jahanam. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sudah ada. Dia berhembus 2 kali, yaitu ketika musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang sangat dingin, untuk mengurangi rasa laparnya jahanam. Maka ketika kondisinya panas, maka dianjurkan untuk mengundurkan sedikit agar kondisinya agak dingin. Kemudian yang kedua adalah waktu sholat asar. Waktu sholat asar dimulai ketika bayangan benda sama dengan panjangnya setelah berakhirnya waktu zuhur hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Sebelum terbenam matahari maka menguning ya, matahari di ufuk barat sebelum terbenam, maka saat itu sudah habis waktu sholat asar. Tidak dibenarkan mengakhirkan sholat asar sampai menguningnya matahari di ufuk barat. Sampai matahari akan tenggelam. Kecuali bagi orang dalam kondisi darurat. Misalnya dia baru bangun tidur, ya, ketiduran, atau udur-udur yang lainnya. Maka sebelum masuk waktu maghrib atau sebelum terbenam matahari maka diperbolehkan. Tapi hal ini tidak boleh dilakukan dengan rutin karena sholat di waktu itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang orang yang mengakhirkan sholat asar hingga menguning matahari di ufuk barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tilka sholatul munafiq." Itulah sholatnya orang-orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsu. Mereka duduk melihat matahari, menikmati matahari akan tenggelam. Hatta idza kana baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari berada di antara 2 tanduk syaitan, qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha illa qalilan. Maka mereka segera bangkit dengan cepat, mereka mematuk dengan 4 kali patukan yang sangat cepat, la yadhkurullaha illa qalilan, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Kemudian yang ketiga adalah waktu salat maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan atau mega merah di ufuk barat menghilang. Ketika matahari terbenam maka masuk waktu maghrib sampai hilangnya mega merah yang ada di langit. Dan dianjurkan segera melakukan salat maghrib, dimakruhkan untuk mengakhirkannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin." Au qala 'alal fitrati ma lam yuakhirul maghriba ila an tashtabikan nujum. Umatku akan selalu di dalam kebaikan atau selalu dalam fitrah selama mereka tidak mengakhirkan maghrib hingga bintang gemintang terlihat gemerlapan. Jadi ketika mega merah dari efek tenggelamnya matahari itu hilang, maka malam datang sehingga bintang gemintang pun akhirnya tampak. Kemudian yang keempat adalah waktu sholat isya. Dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Jadi begitu selesai waktu maghrib, maka masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya ini? Waktunya adalah sampai pertengahan malam. Dan pertengahan malam, cara menghitungnya adalah dihitung dari jarak antara waktu maghrib sampai waktu subuh.
Kalau misalnya subuhnya jam setengah 5, kemudian maghribnya jam setengah 6, maka dihitung kemudian dibagi 2. Tengah-tengahnya itulah adalah waktu akhir dari sholat Isya. Semua ini dan dimakruhkan ya untuk tidur sebelum sholat Isya dan berbincang setelah sholat Isya, kecuali ada maslahatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan kana yastahibbu an yuakhiral isya'a allati tad'una al-atamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengakhirkan salat Isya yang disebut dengan atamah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Rasulullah memakruhkan, membenci tidur sebelum salat Isya, wa haditha ba'daha, dan berbincang-bincang setelahnya. Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Shalih Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Taysirul Alam Syarah Umdatil Ahkam, dimakruhkan berbicara setelah sholat Isya sehingga tidak sholat malam dan tidak sholat subuh berjamaah. Akan tapi bukan berarti tidak boleh membicarakan ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi meskipun kita kajiannya ba'da Isya, maka ini diperbolehkan. Karena ini kita berbicara ilmu, apalagi tidak dilakukan secara rutin setiap hari. Yang utama adalah tidak tidur sebelum sholat Isya dan segera istirahat setelah sholat Isya. Kemudian yang kelima adalah sholat subuh. Fajar itu terbagi menjadi 2. Ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Fajar kadzib adalah cahaya putih yang memanjang, menjulang, yang tampak di sisi langit. Kemudian cahaya itu hilang, diikuti dengan kegelapan. Sedangkan fajar shadiq adalah cahaya putih yang memanjang, yang melintang di ufuk timur dan semakin terang ketika matahari akan terbit. Jadi kalau fajar kadzib itu di atas biasanya, adapun fajar shadiq itu di bawah yang akan membelah antara pertemuan langit dengan laut kalau seorang berada di lautan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fajru fajrani." Fajar itu ada 2. Fajrun yuharrimut ta'ama wa tahillu fihi shalah. Yang pertama adalah fajar yang diharamkan makan dan diperbolehkan salat subuh, itu fajar shadiq. Wa fajrun tahrumu fihi shalah ay salatus subhi wa yahillu fihi ta'am. Kemudian fajar yang kedua adalah fajar yang diharamkan melakukan salat subuh, belum waktunya salat subuh, tapi diperbolehkan untuk makan sahur, yaitu fajar kadzib. Dan waktu salat subuh itu dimulai dari fajar shadiq, fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam yatlu'i syamsu." Waktu salat fajar, waktu salat subuh adalah sejak terbitnya fajar shadiq ma lam tatlu'i syamsu, selama belum terbit matahari. Selama belum terbit matahari, maka sholat subuhnya masih di dalam waktunya. Semua dalil tentang waktu-waktu sholat itu terkumpul dalam hadis dari Jabir bin Abdullah dan hadis dari Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma. Nah, kita akan bacakan hadis Abdullah bin Amru yang menjadi dalil dari waktu-waktu sholat yang sudah kita sebutkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu zuhri idza zalatis syamsu." Waktu salat zuhur adalah ketika matahari telah condong ke barat, telah tergelincir ke barat. Wa kana dhillur rajuli katulihi. Dan bayangan seorang sama dengan panjangnya. Tergelincir sampai bayangan seorang panjang, bayangan itu sama dengan panjang bendanya. Malam yahduril asru, selama belum datang waktu asar. Wa waqtul asri malam tasfar syamsu. Waktu salat asar selama matahari belum menguning. Wa waqtu salatil maghribi malam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib itu dimulai sejak terbenam matahari hingga awan merah belum
menghilang. Wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya adalah setelah berakhirnya waktu maghrib sampai ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam yang pertama. Wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsu. Adapun waktu salat subuh adalah dimulai sejak fajar shadiq sampai sebelum terbitnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan salat 5 waktu. Kemudian kita akan membahas tentang waktu-waktu yang dilarang. Ada beberapa waktu yang dilarang seorang melakukan salat. Yang pertama adalah setelah salat subuh hingga terbit matahari. Setelah seorang muslimah melakukan salat subuh sampai terbit matahari, maka dia tidak boleh melakukan salat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Tidak boleh salat setelah salat asar hingga matahari terbenam. Wala salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a syamsu. Dan tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari terbit hingga meninggi setinggi 1 tombak. Jadi sejak sholat subuh sampai terbit tidak boleh sholat, terbit sampai setinggi 1 tombak pun juga tidak boleh. Kemudian setelah 1 tombak maka boleh melakukan sholat yang lain. Yang ketiga adalah ketika matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir ke arah barat. Ketika matahari di atas kepala kemudian tergelincir ke barat, ya, ke arah mau tenggelam, maka ini selama masih di tengah sampai belum tergelincir maka tidak diperbolehkan melakukan salat. Yang keempat adalah setelah salat asar hingga matahari terbenam. Ketika seorang muslim melakukan salat asar, maka dia tidak boleh salat lagi sampai terbenamnya matahari, sampai masuk waktu maghrib. Ini semuanya disampaikan oleh hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana." Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang kami melakukan salat dan memakamkan orang yang meninggal di antara kami. Kapan 3 waktu itu? Min tatlu'i syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yang pertama adalah ketika matahari terbit hingga meninggi 1 tombak. Wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila syamsu. Ketika matahari berada di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Dan yang ketiga adalah ketika matahari akan tenggelam sampai matahari benar-benar tenggelam. Kemudian yang kelima adalah sholat sunnah setelah iqamah dikumandangkan. Ini khusus bagi sholat sunnah rawatib yang dilakukan di masjid. Ketika iqamah dikumandangkan dan secara perhitungan seorang tidak selesai sholatnya sampai takbiratul ihram atau bahkan sampai imam selesai rakaat pertama, maka sholatnya dibatalkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu, fala salata illal maktubah." Ketika iqamah telah dikumandangkan, fala salata illal maktubah, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan dalam Majmu'ah Fatawa Madinatul Munawwarah, beliau mengatakan, bagi orang yang melaksanakan salat sunnah dan iqamah telah dikumandangkan, harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang apakah dia akan tertinggal takbiratul ihram atau tidak. Jika tetap meneruskan salat sunnahnya. Jika ia yakin tidak akan tertinggal takbiratul ihram, karena sudah tinggal sedikit salat sunnahnya, maka ia boleh meneruskan salat sunnahnya. Tapi jika ia yakin akan tertinggal takbiratul ihram, maka dia harus menghentikan salat sunnah dan bergabung dengan jamaah salat fardu. Jadi ada 5 waktu yang terlarang
untuk melakukan sholat. Yang pertama sholat subuh hingga terbit matahari, ketika matahari terbit hingga meninggi 1 tombak, ketika matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir ke arah barat, setelah sholat asar hingga matahari terbenam, dan sholat sunnah setelah iqamah dikumandangkan. Kemudian ada tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Secara umum, seluruh bumi boleh digunakan untuk sholat kecuali 3 tempat ini. Yang pertama adalah kuburan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah kalian salat menghadapnya. Kemudian yang kedua adalah kamar mandi. Sebagaimana 2 tempat tadi dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam." Bumi semuanya adalah masjid, artinya bisa digunakan untuk salat, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian yang ketiga adalah tempat penderuman onta atau di kandangnya onta. Dan para ulama telah bersepakat atas tidak dibolehkannya sholat di kandang unta, di tempat penderuman unta. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah ditanya tentang sholat di tempat penderumannya onta, beliau menjawab, "La tusallu fi mabarikil ibil." Janganlah kalian sholat di tempat penderuman onta. Fa innaha minasyayatin, karena unta kadang-kadang melakukan kelakuan seperti syaitan. Itulah 3 tempat yang dilarang seorang melakukan sholat di sana. Akan tapi ada beberapa yang dikecualikan, yang boleh seorang melakukan sholat di waktu-waktu yang terlarang khususnya. Ini ada pengecualian. Yang pertama adalah diperbolehkan sholat pada waktu-waktu yang terlarang tersebut untuk mengqadha sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ketika seorang ingin mengqadha sholatnya karena terlewatkan, maka dilakukan di waktu terlarang ini diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lupa atau tertidur hingga terlewatkan salatnya, fakafaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Maka kafarahnya, qadanya adalah ketika itu dia mengerjakan ketika mengingatnya. Misalnya ada seorang muslimah yang dia tertidur salat subuhnya sehingga matahari terbit ya, atau tepat matahari terbit begitu. Maka dia tidak perlu menunggu sampai setinggi tombak, tapi langsung sholat ketika matahari terbit, qadha sholat subuh. Maka ini diperbolehkan. Yang kedua, diperbolehkan melakukan sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana, sholat sunnah wudhu, maka semuanya diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang benar bahwa sholat tahiyatul masjid dan sholat gerhana boleh dilakukan, bahkan disyariatkan. Karena sholat gerhana dan sholat tahiyatul masjid merupakan sholat yang mempunyai penyebab. Disyariatkan dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang, misalnya setelah sholat asar, setelah sholat subuh, dan waktu-waktu yang lainnya. Misalnya ada seorang ummahat, dia sudah sholat asar di rumahnya, kemudian dia hadir di kajian ba'da asar di masjid. Maka ketika masuk masjid itu dia disunnahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Bahkan sholat sunnah wudhu kalau dia barusan berwudhu kembali di masjid itu. Meskipun sebenarnya ini adalah waktu yang terlarang setelah sholat asar sampai terbenam matahari, tapi ketika ada sebabnya maka diperbolehkan. Yang ketiga adalah diperbolehkan melakukan beberapa sholat sunnah sebelum sholat Jumat, walaupun ketika matahari tepat di atas kepala. Ini bagi orang-orang yang ikut sholat Jumat di masjid. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yaghtasilu rajulu yaumal jumu'ati. Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min dhahri, dan dia bersuci dengan sebaik-baiknya, wa yudahhinuhu min duhnihi, dia menggunakan minyak wangi yang dia miliki, au yamassa min tibi baitihi, atau dia menggunakan wangi-wangian dari rumahnya, thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini, kemudian dia keluar dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk, thumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sebanyak yang Allah tetapkan untuknya, thumma yuntasi thumma yansitu thumma yansitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam ketika imam sedang berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lainnya. Artinya ketika dia datang di masjid, khotib belum naik, dia sholat terus, sholat lagi, meskipun bertepatan dengan matahari di atas kepala, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah tidak dimakruhkan melakukan sholat di Makkah kapan saja sholat itu dilakukan. Itu meskipun di tengah hari, meskipun di waktu-waktu yang terlarang ketika di luar, maka ketika di Makkah diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti." Wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf di Baitullah ini. Wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Dan janganlah engkau melarang mereka salat kapan saja mereka suka, baik itu di waktu malam maupun di waktu siang. Itu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang pokok dalam mawaqitus shalah. Sekarang silakan disiapkan penanya untuk mencatat beberapa poin catatan yang tidak ada di buku Antunna. Yang pertama adalah apabila seorang mendapatkan satu rakaat sebelum keluar waktunya, maka ia telah mendapatkan sholat pada waktunya. Tadi kita membahas di awal-awal kajian bahwa di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waktiha. Salat di dalam waktunya. Yang jadi permasalahan adalah kapan batasan seorang dikatakan salat dalam waktunya. Maka yang benar, seorang dikatakan salat dalam waktunya apabila ada satu rakaat di salat itu yang masih dilakukan di dalam waktu salatnya. Meskipun rakaat kedua, rakaat ketiga, bahkan keempat sudah dilakukan di luar waktunya. Maka dia tetap dianggap salat di dalam waktunya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man adraka minas subhi rak'atan qabla tatlu asy-syamsu faqad adraka subha." Barang siapa yang melakukan salat subuh satu rakaat sebelum terbitnya matahari, meskipun rakaat kedua setelah matahari terbit, faqad adraka subha, maka dia telah dianggap salat di waktu subuh. Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Barang siapa yang melakukan salat asar satu rakaat sebelum terbenam matahari, meskipun rakaat kedua, rakaat ketiga, bahkan keempatnya setelah matahari terbenam, faqad adrakal asra, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu asar. Artinya dia dianggap sholat di dalam waktunya. Dari sini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa membuat strategi ya, ketika ada seorang muslimah yang dia bangun subuhnya agak kesiangan, atau asarnya hampir maghrib, atau yang lainnya, sholat duhur mau asar, maka usahakan rakaat pertamanya itu ringkas. Agak ringkas ya, kalau perlu misalnya tidak membaca surat pendek, kalau perlu ketika ruku subhana rabbiyal azim saja, ketika sujud subhana rabbiyal a'la saja ya, supaya satu rakaatnya masuk dalam waktunya. Ketika nanti rakaat kedua, rakaat ketiga sudah masuk waktu sholat berikutnya, sholat asar misalnya, atau sholat maghrib, atau sholat isya, maka tetap dianggap sholat di dalam waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah
Apabila seorang meninggalkan sholat karena alasan tertentu, maka ia harus menggantikan sholat tersebut dengan melakukan secara tertib, secara berurutan. Ketika ada seorang muslimah tertinggal beberapa sholat, maka yang dilakukan adalah tertib dari sholat yang ditinggalkan. Bukan dimulai dari sholat yang punya waktu, tapi diurut secara tertib. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Umar bin Al-Khattab hatta yaumu Khandaq ba'da an gharabati syamsu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari perang Khandaq, yaitu di tahun 5 Hijriah, ketika matahari telah terbenam. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisyin. Maka dia mencela orang-orang kufar Quraisy yang menjadikan Umar tidak sholat asar waktu itu. Qala ya Rasulullah ma qaddu usallil asra hatta kadati syamsu taghriba. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, aku belum sholat asar sampai matahari terbenam ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma shallaituha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku juga belum sholat asar. Maka fakumna ila Badhan, maka beliau pun bangkit ya ke sungai, fawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha, kemudian beliau berwudu dan kami ikut berwudu. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, fasallal asra ba'da ma gharabati syamsu, kami salat asar setelah terbenam matahari, thumma shalla ba'dahal maghriba, kemudian setelah itu kami baru salat maghrib. Jadi Rasulullah sholat asar dulu baru maghrib, bukan maghrib kemudian asar. Secara tertib. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibnu Shalih Al-Bassam rahimahullahu taala dalam Taisir Karim, dalam kitabnya Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam, hadis ini merupakan dalil bahwa mengqadha salat itu dilakukan secara tertib menurut waktunya selama waktu yang hadir tidak sempit agar tidak yang tertinggal semakin banyak. Sehingga ketika misalnya seorang itu ketinggalan beberapa sholat, dan sholat yang punya waktu pun juga akan keluar, maka yang didulukan adalah sholat yang punya waktu. Misalnya ketika seorang itu belum sholat isya, dan sholat subuhnya sudah hampir terbit, maka dia sholat subuh dulu, kemudian baru sholat isya. Karena ketika dipaksakan isya dan subuh, maka isyanya keluar waktunya, subuhnya pun sudah di luar waktunya. Itu baru dilakukan yang punya waktu, bukan sesuai dengan tertibnya. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang terlewatkan satu sholat wajib, lalu menemukan sholat jamaah, maka sholat bersama jamaah dengan niat sholat yang terlewatkan tersebut. Sebagaimana fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang disyariatkan bagi orang yang tertinggal sholat zuhur, tapi dia mendapatkan jamaah sholat asar, adalah dia sholat bersama jamaah yang sedang sholat waktu sekarang, itu waktu asar, dengan niat dia sholat zuhur. Kemudian ia sholat asar, setelah itu karena runtut di dalam sholat wajib adalah tidak gugur dengan ketinggalan, dengan kekhawatiran ketinggalan jamaah. Jadi misalnya seorang muslimah belum sholat zuhur, kemudian dia dapati masjid sholat asar, maka dia bergabung dengan jamaah itu. Imam sholat asar, dia niat sholat zuhur. Setelah selesai, maka dia menambah lagi 4 rakaat untuk sholat asar. Yang berikutnya adalah apabila seorang kehilangan akalnya karena usahanya, misalnya karena tidur, karena mabuk, karena dibius, yang ada ikhtiar, bisa diusahakan, maka wajib mengqadha salat yang terlewatkan. Namun jika akalnya hilang dengan sendirinya tanpa usahanya, seperti tiba-tiba pingsan, misalnya dalam kondisi koma, maka tidak wajib mengqadha salat yang terlewatkan. Misalnya, ada seorang muslimah, dia akan menjalani operasi, dan dia harus dibius, yang efek bius itu sampai sehari semalam. Karena hilangnya akal ini, dia tidak sadar dengan usaha, artinya ada ikhtiar di situ, maka selama waktu pembiusan yang dia tidak sholat, nanti ketika sadar, dia harus mengqadhanya. Karena hilangnya akal dengan usaha. Akan tapi misalnya ketika ada seorang muslimah, setelah sholat subuh dia tiba-tiba pingsan. Dia sadar
ketika masuk waktu Isya. Maka sholat zuhur, sholat asar, bahkan sholat maghribnya tidak perlu diqadha. Karena pingsannya ini di luar usahanya. Atau misalnya seorang ini koma ya, tidak sadarkan diri dalam beberapa hari, kemudian sadar, bahkan sembuh, bahkan normal, maka ketika koma ini di luar usaha dia, di luar kemampuan dia, maka sholatnya tidak perlu diqadha. Yang berikutnya adalah sholat yang tertinggal diqadha seperti tata cara aslinya. Seorang yang tertinggal sholatnya, kemudian dia qadha di luar waktunya, maka prakteknya seperti tata cara aslinya. Sebagaimana dikisahkan dalam kisah perang Khandaq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, fa'aqama adh-dhuhra fa shallaha kama yusalliha fi waqtiha. Maka Rasulullah salat zuhur sebagaimana salat zuhur dalam waktunya. Artinya salatnya di waktu maghrib itu, salat zuhur itu sir, tidak dijaharkan. Tsumma aqama al-'asra fa shallaha kama yusalliha fi waqtiha. Kemudian beliau salat asar dan praktek salatnya seperti di waktu salat asar. Artinya salatnya sir meskipun dilakukan di malam, yaitu di waktu maghrib. Tsumma aqama al-maghriba fa shallaha kama yusalliha fi waqtiha. Kemudian beliau salat maghrib sebagaimana beliau salat di dalam waktunya. Misalnya, ada seorang muslimah yang dia tertidur dari salat subuh, kemudian dia baru bangun sekitar jam 7 pagi. Kebetulan anak perempuannya juga tertidur ya, sehingga akhirnya mereka salat berjamaah. Praktek salat berjamaah subuh ini dengan dijaharkan, meskipun dilakukan di jam 7 pagi. Itu sesuai dengan sholat dalam waktunya. Tapi kemudian yang terakhir, apabila seorang tinggal di daerah yang mataharinya tidak terbenam di musim panas atau tidak terbit di musim dingin, maka harus memperkirakan waktu-waktu berdasarkan daerah terdekat yang dapat membedakan waktu-waktu sholat fardu. Inilah akhwati fillah yang bisa kita bahas tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu salat. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan dalam memahaminya, kita bisa menjaga salat kita di dalam waktunya. Karena salat di dalam waktunya adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salat di luar waktunya itu diancam bahwa dia adalah orang yang lalai dari salatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antara yang dimaksud dengan lalai dari salatnya adalah salat di luar waktunya. Semoga kita dimudahkan dalam menjaga salat-salat kita dalam waktunya dan Allah menerima salat kita dan semua ibadah-ibadah yang lainnya. Mohon maaf kalau apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.